Kilas balik perihal berjalannya tahun 2022 tak pelak. Di tahun tersebut kerap menimbulkan adanya polemik serta konflik di panggung dunia hiburan tanah air. Pemberitaan yang telah simpang siur di mana-mana membuat sebagian publik figur kerap menjadi bahan perbincangan. Terlebih kasusnya yang telah beredar luas di mana-mana. Tak sedikit gambaran di tahun esok menjadi sebuah titik kembalinya permasalahan yang terulang kembali. Sebagaimana disebutkan oleh Mahdiro AG, selaku anak indigo yang melihat adanya permasalahan yang kembali terjadi menimpa aktris berinisial R dan S di tahun 2023. Karena kalau kita cerita tentang dunia keartisan, ada cerai, ada ketangkap narkoba dan sebagainya. Itu secara dasar itu pasti akan terjadi. Tapi untuk gelombang-gelombang yang terjadi yang didominasi yang sangat besar, itu karena pengaruh faktor kalau di tahun akhir itu pasti akan sangat banyak masalah tidak terduga. Dari dunia keartisan, ya kita seperti yang kita ketahui, sangat banyak yang tertangkap karena perjalanannya tahun yang musibah tentang tidak terduganya itu terlalu besar. Makanya tidak akan ada berhentinya di tahun 2022. 2023 sekali lagi kalau dunia keartisan dari awal dari bulan lalu Eji udah ngelihat akan ada yang R, kembali lagi R yang sebagai cowok dan S sebagai perempuannya akan terlibat faktor hukum, terlibat faktor rumah tangga. Yang R-nya itu untuk rumah tangga, si S-nya akan terlibat faktor hukum yang lumayan besar. Dan ini R dan S ini sangat terkenal. Selain itu masih ada beberapa lagi. Untuk R-nya sendiri ada beberapa orang. Ada salah satu R-nya lagi, ada sesuatu yang sangat rahasia yang tidak bisa diungkapkan ke publik. Itu akan ketahuan secara publik. R dan S itu dua artis yang berbeda. S itu artis perempuan, R itu artis laki-laki. Dan untuk tahun 2023 tidak hanya satu R, itu akan banyak R. Terlibat fase-fase seperti rumah tangga, masalah rumah tangga, perselingkuhan, dan juga yang tentang percintaan lah. Ya, salah satunya. Harusnya itu 2023 awal akan terekspos, tapi ternyata ada pemajuan, ada waktu yang dimajukan. Makanya kenapa di akhir 2022 ini sudah terjadi dan sudah heboh. Nah, harusnya salah satu R itu adalah beliau. Pasangannya cukup sabar dalam menghadapi itu. Jadi kalau dengan kondisinya sekarang, apakah berpisah atau tidak, tergantung si R ini sendiri. Karena bukan hanya satu, lebih dari satu. Dan nanti satu persatu akan keluar kok. Kita cerita tentang si R yang baru bermasalah di akhir tahun ini. Itu baru pintu dari masalah pertama. Tahun depan si R ini dengan orang yang masih sama akan keluar satu persatu problems yang sama tapi dengan berbeda penampilannya. Jadi contohnya gini, contohnya gini, si R ini punya kasus A. Si R ini kita anggap si R ini punya kasus A. Nanti di tahun depan kasus B, kasus C dari si R ini terekspos lagi dengan R yang sama. Jadi dia bukan hanya satu kali, tapi lebih dari satu kali, dan secara bertahap akan terekspos karena ini termasuk proses di mana untuk pembunuhan karakter akan terseret pada hukum. Karena ya seperti yang Eji bilang, si R ini sekali, dua kali, nanti juga akan sama, akan terjerat lagi. Karena kalau yang udah namanya kebiasaan, itu pasti akan diulang. Yes, dengan motif yang berbeda. Tapi kalau yang kemarin itu kan adanya kekerasan. Kedepannya adanya kekerasan tapi dengan kemasan yang berbeda.
Tak hanya dunia keaktrisan yang diramal akan diterpa oleh permasalahan yang kembali melibatkan aktor berinisial R dan aktris berinisial S. Sebuah ramalan akan musibah yang terjadi di tahun 2023 nampaknya sudah terbaca dalam benak Mahdiro AG yang menduga adanya kecelakaan pesawat hingga musibah yang terjadi di tahun depan. Adanya pesawat yang akan bermasalah lagi untuk tahun 2023. Nah, itu kalau dari ciri-ciri pesawatnya akan didominasi dengan warna merah, putih. Ini pesawatnya satu ya, akan ada warna merah, putih. Dan yang pastinya ada dari grup besar dari penerbangan. Yang Eji rasain seperti halnya waktu pertama kali Eji ngelihat pesawat Sriwijaya jatuh di tahun 2021. Cukup besar. Tahun ini dari awal tahun Eji udah banyak ngomong tentang banyaknya air dan sampai akhir tahun ini masih terjadi hujan yang sangat deras, banjir dan sebagainya. Ini memang tahun yang akan didominasi sama bencana air termasuk tahun depan. Di 2022 itu ada tahun air. Nah, itu juga sama dengan 2023 masih dengan air. Dan yang pastinya dari tahun air itu bergerak ke tahun kayu. Dari tahun kayu itu adanya longsor, ada bencananya meletus gunung, hutan. Itu juga akan sangat mendominasi di 2023, kebakaran hutan dan termasuknya 2023 dari dunia keartisan juga akan sangat banyak. Ya, jadi kalau untuk gunung meletus, grafiknya setiap tahun akan semakin banyak. Jadi yang dari gunung-gunung yang belum pernah meletus, gunung aktif yang belum pernah meletus, tahun 2023 itu akan satu persatu mulai meletus. Kalau dari Eji sendiri selalu saranin bagi yang tinggal di daerah-daerah yang berbahaya seperti di daerah pantai, di daerah lereng gunung ataupun di gunungnya itu sendiri, segala sesuatu itu pasti kita harus dengan doa ya. Kita harus berdoa untuk yang terbaik. Yang kedua, persiapkan segala sesuatu atau mitigasi bencana itu paling penting sih untuk masyarakat. Jadi kayak persiapan, contoh misalkan di daerah pantai, berdekatan dengan pantai, ikuti mitigasi-mitigasi yang disarankan pemerintah. Dan yang kedua, persiapin barang-barangnya itu menjadi satu tempat. Jadi kalau seandainya ada bencana, bisa segera cepat untuk menyelamatkan diri. Itu paling penting sih.